Mujahid 212 kepanasan Ahok digadang-gadang jadi kepala IKN baru, ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Ini belum apa-apa kok sudah pro dan kontra. Saya yakin dan percaya bahwa Pak Jokowi memberikan statement itu tentu saja didasarkan kepada kriteria-kriteria yang jelas, yang menyangkut masalah profesionalitas, integritas, kapasitas, kompetensi, dan rekam jejak. Ya. Kalau tidak ada aral melintang hari Kamis atau hari Rabu, atau mungkin lebih cepat, Bapak Presiden akan mengambil keputusan. Pengamat hukum dan politik Mujahid 212 Damai Hari Lubis mengaku pihaknya keberatan jika mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjadi kepala otoritas ibu kota negara. Damai menyebut Ahok tak punya kapasitas untuk memimpin wilayah di ibu kota negara itu. Rekam jejak kinerja kata Damai kerap bermasalah. Damai menegaskan kinerja Ahok setelah didapuk jadi bos di Pertamina juga tidak berjalan mulus sampai sekarang dan patut diragukan profesionalitasnya atau incredible. Bukannya untung, badan usaha milik negara itu lanjut Damai justru merugi di tangan Ahok. Kawasan ibu kota negara baru itu tidak dipimpin oleh gubernur sebagaimana di DKI Jakarta atau provinsi lainnya di Indonesia, tetapi wilayah itu dipimpin oleh kepala otorita IKN. Ini adalah jabatan setingkat menteri yang dipilih dan sewaktu-waktu dapat dicopot oleh presiden. Selain Ahok, Presiden Joko Widodo juga telah membocorkan sejumlah nama lain yang bisa menjadi kandidat calon kepala otorita IKN. Mereka adalah Bambang Brojonegoro, Azwar Anas, dan Karya Tumiana. Menurut Damai, kualitas Ahok di bawah rata-rata seorang pejabat yang semestinya menjabat di BUMN yang harus profesional. Menurutnya, Ahok menjadi salah satu titik rawan karena unsur kepercayaan masyarakat pada dirinya yang minus dapat menimbulkan faktor yang dapat membahayakan kelangsungan pada proyek IKN. Terpisah, pegiat media sosial Denny Sregar menggelar polling untuk mengetahui sosok yang paling diinginkan publik menjadi kepala otorita ibu kota negara. Polling itu digelar di akun Twitter Denny Sregar @DennySregar7 sejak Minggu 24 Oktober 2021 dan akan berakhir hari ini. Dalam polling itu, Denny Sregar memasukkan 4 nama yang pernah disebut Jokowi sebagai kandidat calon kepala otorita IKN. Kata Denny, siapa yang paling cocok dari 4 orang ini? Hasilnya Ahok menduduki urutan pertama dengan raihan 87% suara dari pengguna media sosial. Sementara di urutan kedua diduduki oleh Bambang Brojonegoro dengan raihan hanya 7%, disusul Azwar Anas 5% dan Karya Tumiana cuma 1%. Kadrun memang tidak pernah suka dengan Ahok, maka dari itu kadrun memilih Anies untuk mereka dukung. Jika memang Ahok menurut para kadrun tak memiliki kemampuan yang mumpuni, biar saya yang menyampaikan bagaimana manuver Ahok selama menjadi komisaris Pertamina. Ahok mengaku dan belak-belakan terkait tubuh BUMN, khususnya Pertamina yang di dalamnya masih ada permainan-permainan tukar guling jabatan. Mereka diberikan jabatan direksi dengan gaji yang fantastis, kemudian dalam waktu yang singkat dimutasi. Setelah dimutasi tidak mendapatkan penurunan gaji karena dianggap orang lama. Jadi saya bayangkan posisi direksi yang hanya dijabat 3 orang, 10, 20 atau 30 orang dirotasi di sana. Kemudian ketika mereka diturunkan, gaji mereka tetap selayaknya direksi. Pastinya, praktik semacam inilah yang membuat keuangan di Pertamina tidak sehat dan malah cenderung boros. Dari belak-belakan Ahok ini sebenarnya kita melihat bahwa bukan hanya di Pertamina yang mengalami hal semacam ini. Lebih-lebih pada menteri dan utang-utang di mana-mana diyakini sedang terjadi, bukan hanya di Pertamina. Saya yakin yang Ahok katakan ini lebih dari sekedar Pertamina. Dari manuver Ahok nggak berlebihan kalau menyimpulkan bahwa Ahok ini sebenarnya komisaris utama rasa menteri BUMN, yaitu Erick Thohir. Bukankah seharusnya yang membongkar ini adalah Erick? Atau selama ini Erick dapat informasi setengah-setengah dari petinggi BUMN lainnya? Meletakkan dia di posisi komisaris utama Pertamina memang berikan harapan tapi ya deg-degan juga. Setelah itu, Ahok juga meningkatkan transparansi di Pertamina, salah satunya dengan memberikan akses informasi operasional melalui website resmi perseroan. Hal itu disampaikan lewat akun resmi Twitternya @basuki_btp pada Rabu 12 Februari 2020 lalu. Ia berharap bahwa masukan dan saran bisa diberikan oleh masyarakat demi pelayanan Pertamina ke publik. Dengan keterbukaan informasi ini menurut Ahok, pihaknya berharap mendapatkan masukan dan saran terbaik dari publik. Ahok mengusulkan untuk Dewan Komisaris atau Direksi Pertamina tak lagi mendapat fasilitas kartu kredit yang disampaikan saat rapat umum pemegang saham atau RUPS Pertamina pada Senin 14 Juni 2021.
Menurutnya, penghapusan kartu kredit dapat menghemat pengeluaran Pertamina, mengingat limit yang diberikan cukup besar. Ia pun mengaku limit kartu kredit yang didapatkannya sebagai komisaris di Pertamina mencapai 30 miliar rupiah. Ahok menegaskan, kebijakan penghapusan fasilitas kartu kredit ini akan berlaku pula pada semua anak usaha Pertamina. Hal ini guna untuk menghindari penyimpangan penggunaan kartu kredit. Dia juga sempat membagikan foto kartu kredit yang dimilikinya. Foto itu menunjukkan bahwa kartu kredit korporasi di Pertamina bekerja sama dengan Bank Mandiri. Kartu kredit yang cenderung berwarna platinum itu memiliki logo Pertamina dan bertuliskan Platinum Corporate Card. Nama asli Ahok pun tertulis di kartu itu yakni B. Cahayapurnama dengan masa berlaku kartu hingga Januari 2025. Sebelumnya, ia menyatakan kebijakan tersebut juga sudah didukung oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Kebijakan penghapusan fasilitas kartu kredit ini pun sudah berlaku sejak berakhirnya RUPS. Sebenarnya artikel ini bukan mengagungkan Ahok, prestasi ini bukan milik Ahok seorang. Tapi karena dulu para kadron menganggap Pertamina itu cuma ada Ahok, ya udah, berita ini cocok untuk ngegas balik mereka. Begitulah kura-kura.